dia harus mundur ke area belakang. Trading damage yang terjadi di area bottom lane kali ini sedikit menyulitkan seorang Veldora, dan gue rasa harusnya Veldora udah mulai membaca itu ya. Trading damage yang ia lakukan tidak berjalan dengan baik, so nextnya dia harus lebih hati-hati lagi untuk melakukan trading damage, tapi gue rasa akan ada bantuan dari seorang Fanny. Tapi di arah atas Douma dalam bahaya nampaknya, dua player langsung saja masuk ke arah seorang Douma. Nice flicker, namun sayang sekali ternyata tidak sempat menyelamatkan dirinya, di mana kita lihat satu kill berhasil diamankan oleh Geekslate JR dari seorang Exort. Kehilangan cukup banyak HP, masih sempat untuk mundur ke arah belakang, dan ini menjadi sedikit momen untuk kedua belah tim melakukan upaya reset karena bentar lagi Turtle akan spawn. Jadi dari Martisnya juga harus recall, di bottom lane juga ternyata ada bantuan dari Fanny yang akhirnya dari seorang Adam gak bisa survive. Tapi dari Rensa mau coba untuk ngehit seorang Veldora. Udah ada Void Crystal, ini bener-bener rasanya banget if kalau misalnya udah keluarin Void Crystal ini sih. Ya, satu untuk nothing ya, apalagi cukup mahal ketika hero yang jadi asuransi late game mereka yang harus hilang di area early. Agak sedikit terhambat nantinya, tapi kita bakal lihat bagaimana Douma melakukan recovery untuk bisa menjadi asuransi bagi teman-teman EVOS Icon di area mid game to late game, karena Turtle sudah hadir. Fokus kita akan mengarah ke area sini, dimana Exort sudah mulai menarik Turtle tersebut ke daerah teritorial mereka miliki. Mungkin udah ada satu buah informasi melalui mengenai engage yang dikeluarkan oleh Geekslate Junior di area objektif Turtle, tapi EVOS Icon memilih untuk tidak melakukan kontes. Mereka bakal coba untuk ngamanin karya objektif lain, tentunya dengan tidak mengambil peluang tersebut. Fokus mereka mungkin akan mengarah ke top lane yang dimana Fanny butuh banget purple buff terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada setup serangan yang di-create oleh teman-teman EVOS Icon mengarah titik tertentu dari Geekslate Junior. Fanny-nya bakal main ke area purple buff dia terlebih dahulu. Oke, dan bakal main ke area purple buff. Fanny, ingat Fanny tanpa purple buff bagaikan kamu tanpa dia. Tanpa dia. Bukan Cipi tanpa aku ya. Iya. Cipi tanpa aku gitu kan. Dan salawat marhaban, semangat buat caster favorit gue Julia. Kenapa salawat marhaban? Aneh banget. Maaf, maksudnya kenapa namanya harus sepanjang itu gitu kan. Sayang banget. Dan di area top lane kita lihat udah ada satu setup ganking karena Douma yang nampaknya bakal coba untuk diselamatkan terlebih dahulu. Ada Brand of the Ocean dan juga Rogue Wave kali ini yang berhasil mempick up seorang Douma tanpa adanya penyelamatan yang cukup terlambat ternyata dari teman-teman EVOS Icon yang lain. Kita lihat ada seorang Grind, tapi Sun Sujin bakal coba masuk menggiring-giring kabelnya ke arah teman-teman daripada Geekslate JR dan Exort menjadi next target kali ini. Nggak bisa berbuat banyak. Rendes dari arah belakang coba untuk melakukan upaya free hit, namun nampaknya ada Van Strong dalam bahaya. Pick off yang terjadi dari seorang Rendes kali ini menghilangkan salah satu player daripada tim EVOS Icon, sementara dari Geekslate harus kehilangan dua playernya kali ini, Cip. Yap, jual beli serangan yang membuahkan adanya pertukaran nyawa di area objektif tersebut. Mereka bakal coba untuk reset lagi, mundur ke area lini belakang lagi. Sejauh ini dari 3 laning phase yang dimiliki dari kedua belah tim memiliki pertahanan yang cukup kuat. Di menit keempat menuju hilangnya gold shield yang terbalut, belum ada opsi untuk melakukan plating lebih jauh lagi yang bisa diamankan oleh dua pemain. Bahkan kalau kita menilik juga pergerakan dari Dara Douma yang memang sudah terpick off hingga dengan kali kedua, bukan angka yang cukup baik untuk Douma. Douma nggak mau ngambil resiko, dia prefer untuk tarik garis lurus lagi untuk mundur ke area belakang. Dan nantinya kita bakal lihat nih Turtle yang sebelumnya nggak ada kontes, tapi EVOS Icon nggak dapat keuntungan. Apakah di Turtle kedua mereka bakal coba untuk maksain kontes karena Veldora udah melaju ke depan dari satu buah Brave Spectre mengusir pergerakan dari pemain-pemain Geekslate Junior, namun Retributions yang on point coming from Adam yang membuat dua Turtle berhasil Adam amankan. Oke, berhasil mengamankan dengan ada perannya seorang Adam. Tapi kita lihat di arah top lane nampaknya dari minimap ada satu upaya push yang dilakukan. But somehow Veldora, satu flicker dibalas dengan flicker secara tuntas. Tapi ada memperhitungkan damage dari turretnya, makanya dia nggak jadi melakukan engage terhadap seorang Veldora di arah bawah. Dan sementara itu di area mid lane, waduh, ada apa dengan EVOS Icon? Ternyata tempo yang cukup menurun kali ini di arah atas. Elzura dengan Rogue Wave-nya ternyata berhasil menghilangkan Sujin. Dan satu wave pun sudah mulai masuk di area atas. Sementara itu di area mid lane Van Strong melihat ada pergerakan dari Elzura. Hati-hati, Van Strong membuang satu flickernya. Bakalan coba untuk melakukan satu komit terhadap Elzura dibantu dengan Crate. Masih coba untuk ditahan dan ternyata satu pick up berhasil didapatkan oleh seorang Crate. Tapi ternyata Exort satu upaya trapping yang hampir aja memulangkan seorang Crate. Namun ternyata di area mid lane masih ada satu pertarungan terjadi di mana kita lihat ada real world manipulation dibuka dari seorang
sana Fanstrong kehilangan cukup banyak health point-nya, ada menyusul 2 player tersisa di arah mid lane, 3 player dari Kingsley JR yang harus menahan beberapa damage output. Fanstrong pun harus hilang kali ini. Agak sedikit berbalik sih kalau permainannya ini mewakili EVOS Icon yang cenderung harusnya bermain agresif dengan ngebawa Fanny. Kini justru dibalikin dengan ada pergerakan Exort yang sudah ngantongin 2-1-2 untuk KDA-nya di menit yang ke-6. Dan EVOS Icon setidaknya bisa menutupi kerugian tersebut dengan menghancurkan satu objektif turret. Bahkan di menit ke-6 mereka udah kehilangan 2 turret mereka di area top dan bottom. Ini bukan pertukaran yang cukup baik. EVOS Icon berada di posisi yang tidak diuntungkan dengan adanya pergerakan seperti ini. Kingsley Junior mengungguli dari segi perekonomian. Ya, Harus 3.000. ada peluang yang dicari oleh EVOS Icon untuk memulihkan hal tersebut karena masuk menit ke-6 mid game nanti Kingsley Junior gak menutup kemungkinan akan masuk ke area objektif pertahanan ini memiliki Sujin karena lihat dia udah bakal coba untuk melakukan steal keyboard, namun nampaknya hanya memberikan teori ancaman saja di area mid lane, belum mau untuk memberikan serangan lebih lanjut lagi. Tapi Turtle yang terakhir sudah mulai tersetup. Aduh, hati-hati Fanstrong, ternyata terlihat jelas ada di wall manipulation juga dibuka. Tapi ada seorang Exort berhasil nge-pick off lagi, tidak terima begitu saja. Veldora coba untuk masuk ke Elzura, kabelnya miss, tapi masih bisa untuk pick off. Satu player, Susujin lagi ke arah belakang, di arah depan. Veldora still survive, namun ternyata tidak bertahan lama. But somehow di area mid lane kita lihat dari seorang Kari mencoba mencari peruntungan lainnya dengan melakukan upaya push di area mid lane. Rensa dengan satu flickernya coba untuk menahan pergerakan daripada seorang Kari atau Doma. Yang kita lihat di arah atas juga ada Fanny yang gak mau kalah untuk melakukan upaya split push kali ini. Turtle bakal coba dieksekusi dan dikantongi dengan cukup mudah oleh seorang Exort. Lanjut ke arah Little Wonder. Yes, Turtle sempurna ya dari Kingsley Junior. 3 Turtle diamankan oleh seorang Exort yang sudah mengantongi Sky Guardian Helmet. Jadi nggak harus butuh pulang lagi. Dia nggak bergantung ke area mana, bergantung ke area HP atau health bar-nya aja. Dan ini bakal enak banget dengan adanya Sky Guardian Helmet. Tapi di area top lane sana, pergerakan duel antara satu pemain ya, antara Kingsley Junior dan juga EVOS Icon tidak menumbangkan satu sama lain karena Sujin masih bisa survive. Begitupun juga dengan Rensa, dan dengan adanya perbedaan network 5.000 dipegangkan oleh Kingsley Junior, ini akan mempengaruhi item yang diamankan juga oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Waduh, snowball banget ya dari Kingsley JR kali ini. Gold difference-nya bisa sampai ke 4.000 kayak gini di menit ke-8 sih, benar-benar lumayan PR yang berat. Tapi sebenarnya masih ada sedikit keuntungan buat EVOS Icon. Kenapa? Karena dari Fanny-nya sendiri purple buff-nya masih aman. Kalau gue jadi Kingsley JR, mungkin dengan keunggulan yang mereka miliki, gue rusuhin aja tuh purple buff-nya biar makin gak makan kan Sujinnya. Tapi dari Sujinnya masih mendapatkan purple buff dengan cukup bebas, dijaga juga sama teman-temannya. Dan di outer turret mid lane, aduh hati-hati, kita lihat ada satu CH yang terjadi. Ada juga Bird of the Ocean menyusul Rockwave kan dengan seorang Fanstrong. Terkikis cukup banyak, habis sudah darah dari seorang Fanstrong dan harus dikirim pulang. Pick off yang terjadi, langsung mundur saja 3 player daripada EVOS Icon. But sama di arah bawah ada split push yang terjadi dari seorang Sujin. Mencari peluang gold, ini bagus banget. Dia gak mau terlalu sering melakukan fight karena mereka lagi behind. Tapi kita lihat dari seorang Veldora mencari peluang untuk mendapatkan pick off lainnya dan agak sedikit sulit nampaknya. Yes, itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Sujin ya, ketika Fanny nggak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hero early advantage. Dia bakal coba untuk melakukan split push, tapi DC Mage yang dikeluarkan oleh seorang Exort belum bisa dihindari oleh seorang Veldora, sehingga Veldora tumbang menuju ke area runtuhnya bangunan turret yang dimiliki oleh EVOS Icon di area mid lane. Kingsley Junior semakin di depan dengan adanya mid lane turret yang hilang. Ini visions mereka akan jauh semakin besar lagi diamankan. Kayak motornya semakin di depan. Gue langsung connect. Capek banget ya kalau di sini sama yang connect gini. lu langsung nge juga kan. Aduh, tapi back to the game ya. Kita lihat kali ini gold difference sudah semakin jauh lagi, 4.000 sekian. Ini bahaya banget buat EVOS Icon, karena kenapa gue bilang bahaya? Dari Kingsley JR lu lihat sekalinya yang tebel sekalipun Fanstrong masuk, damage output daripada teman-teman Kingsley JR itu udah gak bisa ditahan lagi, sakit banget. Bener-bener damage-nya bener gak ketahan sama EVOS Icon. Jadi menurut gua gak ada pilihan lain selain mereka coba main sabar, gak buka serangan duluan. Fanstrong langsung terlihat konsil pun dibuka dari Elzura, tapi connect yang sangat baik daripada EVOS Icon langsung pada mundur ke arah belakang. Veldora di arah depan mencari keberadaan dari seorang Elzura yang berhasil terpikat begitu saja. Sujin kali ini hadir, coba untuk memberikan sedikit pressure namun ternyata gagal. Tapi di arah depan kita lihat Great masih mencoba untuk mencari peruntungannya, namun sayang sekali gagal. Triple kill berhasil didapatkan. Kali ini 3 player daripada EVOS Icon harus hilang begitu saja. Lord akan mencari cara selanjutnya, tapi Sujin nyaris saja memulangkan seorang Rensa. Masih ada penggunaan flicker yang cukup on point dari Rensa di arah atas. Kari bakal coba untuk melakukan upaya push.
terhadap lane yang ada di arah atas. Yes, Geekslave Junior berhasil mendapatkan satu objektif Lord tanpa adanya gangguan yang berarti. Turn apart memory memberikan satu buah kenangan yang tidak baik bagi seorang Sutsujin yang hendak melakukan pencurian karya objektif Purple Buff. Langsung dipanis begitu saja dengan adanya research yang dikeluarkan oleh seorang Rinesmi. Kita boleh lihat udah sebuah Mavandek yang dimana mengenai karya Elzura yang hendak mencari tahu pergerakan dari pemain-pemain dari EVOS Icon. Sehingga satu tukar satu agak sedikit mahal ya karena jungler ditukarkan dengan Roman. Jadi agak sedikit mahal karena menurut gue kalau gue ngelihat damage yang cukup besar dari EVOS Icon sementara ini ya adanya di seorang Sutsujin. Jadi sayang banget kalau Sutsujin yang terpick off. Nah ini kali ini Lord sudah hadir di area bottom lane tapi Sutsujinnya juga udah spawn kembali. Namun sayang EVOS Icon harus kehilangan lagi satu turretnya di arah top lane kali ini. Dan di arah mid lane juga udah mulai ada satu wave yang masuk. Bakal coba dibuka sama Creed ya. Reroll manipulation kopian daripada seorang Rensa. Tapi ini yang terjadi. Akhirnya Fanny-nya nggak dikasih purple. Yes, Fanny-nya ini yang terjadi ya, udah dibahas juga ketika hal ini dipanjangin sama Geekslave Junior ya, snowballingnya bola saljunya semakin besar, nggak akan ada kesempatan buat Sutsujin bisa masuk ke area objektif Purple Buff karena dengan hilangnya center turret ini udah jadi salah satu kunci, tapi Elzura masih bisa mundur ke belakang dengan satu bola yang ditutup menghindari serangan I'm Offended yang dikeluarkan oleh Van Strong. Sehingga tidak adanya korban jiwa yang terjadi dari area sisi mid lane. Dan kini EVOS Icon masih coba untuk membaca karena mereka berbeda dengan game yang sebelumnya dengan pola hero yang mereka pilih juga nih untuk game yang kedua. Itu tadi predict I'm Offended-nya ngeri banget bos. Gue ngeri banget ngelihatnya Elzura dipredik di situ terus langsung dibawanya ke turret pula gitu kan. Double damage dari turret iya, dari hero EVOS Icon iya gitu kan. Hampir aja berhasil terpick off. Tapi gak masalah udah berhasil reset kembali kali ini dari Elzura. Yang perlu kita notice daripada EVOS Icon sendiri, lu lihat mereka nggak cuma melakukan upaya defense aja, tapi mereka masih berani buat keluar. Sayang sekali, hati-hati. Oh my god, ada Bird of the Ocean dan juga Rock Wave yang ternyata masih miss terhadap Sutsujin. Bagus banget move dari seorang Sutsujin, cepat banget respon tangannya ya. Nggak pakai lama, langsung lincah cabut dan akhirnya itu menjadi informasi. Conceal bakal digunakan kali ini. Faldora masuk, ada yang mau pendek juga, tapi kita lihat di depan. Oh my god, domanya cukup Prit. Satu shot dan berhasil dapatkan double kill atas seorang Rensa. Ada menjadi next target. Sakit banget Prit, tapi hati-hati Doma. Nice flicker. Tidak bisa untuk ditahan lagi damage dari seorang Doma kali ini, tapi double kill bisa didapatkan oleh seorang Renesmi. Conceal pun kembali diaktifkan dari arah Geekslave Junior. Langsung mencari seorang Sutsujin. Kabelnya digunakan. Hati-hati ada Breath of the Ocean yang berhasil kali ini dan juga Rock Wave yang lainnya berhasil memulakan seorang Sutsujin. Tapi ternyata nggak sampai di sana aja. Renesmi masih menjadi next target. Renesmi akan coba untuk digigit habis-habisan. Elzura coba untuk melakukan backup namun sayang sekali dari Domanya terlalu free ke arah seorang Renesmi. Yes, 3 tukar 3 dari tim fight besar yang terjadi mana Conceal yang dikeluarkan oleh seorang Van Strong ya tadi langsung membuahkan hasil yang optimal. Ditambah lagi Doma yang punya posisi karena masuk menit 14 Doma juga masih menjadi salah satu hero yang harus bisa diwaspadai. Dan dengan yang perbedaan tersebut ini udah mulai terkejar yang tadinya udah mulai 7.000 hampir perbedaannya yang diandalkan lagi Geekslave Junior. Dengan adanya setup tersebut EVOS Icon sudah mulai perlahan bisa mengejar ketertinggalan dan juga memulihkan perekonomian mereka. Geekslave Junior harus mulai hati-hati karena di sini walaupun Doma harus terpick off beberapa kali di area early ya, ini bisa jadi salah satu kunci untuk kemenangan dari EVOS Icon. Dan tugas dari Geekslave Junior adalah bisa menyentuh ke arah hero penting yang dimiliki oleh EVOS Icon. Kita melihat Exort sudah mulai masuk ke area objektif Lord, ditarik Lord tersebut ke daerah teritori yang memiliki, tapi hati-hati. Sudah satu bola konsel diaktifkan, Adam menjadi pula dua dari satu bola di spell yang dikeluarkan begitu saja dari seorang Doma dan bahkan dari areanya penalti eksekusi yang akan diberikan oleh seorang Sutsujin. Di sisi lain Elzura bakal coba untuk mengeluarkan Remes menjadi korban selanjutnya 2 untuk Nothing. Immortality yang terbalut dalam tubuh seorang Exort harus dipecahkan begitu saja. Masih ada Mortal Coil dan juga Asura Aura yang dikeluarkan oleh seorang Exort membuat dirinya masih bisa selamat dari serangan Mochi yang diberikan oleh EVOS Icon. Tapi lihat Elzura masih bisa memberikan serangan balik ke area satu pemain yang diberikan oleh EVOS Icon membuat double kill. Dibayar dengan adanya satu buah objektif Lord yang diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Wah, ini gue setuju dengan penggunaan tadi dari seorang Creed ya yang lebih memilih untuk mengcopy Martisnya.
dibandingkan Eve-nya. Karena bisa dibilang Martisnya bos yang resah banget di sini ya, yang dari tadi nyusahin banget. Tapi 2 tukar 1 terjadi tadi yang akhirnya ya sementara waktu ya dari EVOS Icon bisa bernafas sedikit lega aja sih. Dan mereka bisa menyeimbangkan perekonomian mereka yang gap poinnya tadi, gap goldnya tadi sampai 7.000 yang udah dibilang Cipi. Sekarang bahkan udah mulai seimbang ya. Dan lordnya berhasil mereka amankan, ini lordnya sudah dewasa pula gitu kan. Jadi dari EVOS Icon sekarang udah bisa mulai nafas lega dikit lah ya. Jadi nggak terlalu terkena pressure. Karena kalau lu lihat tadi gold di sampai 7.000 tuh udah kayak ya Allah, aku siap mati. Udah Mati berat siap. banget sih, udah berasa banget sih. Tapi Konsil. ini konsilnya nih udah mulai menjadi game changing buat pemain-pemain dari EVOS Icon. Dimana serangan konsil Rumah. yang dibuka mendadak selalu membuahkan hasil optimal. Winter Tension nampaknya tidak bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Exort. Dari serangan yang diberikan oleh seorang Douma. Satu pemain tumbang, tanpanya pertukaran loh. Berhasil di-clear, tapi ini jadi salah satu batu ancaman juga buat Geekslate Junior yang ternyata permainan agresif mereka di area early to mid game dipatahkan dengan adanya satu buah celah yang berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Wah, konsil meresahkan ya guys. 2 kali konsil membuahkan 1 kill yang menurut gua lumayan mahal juga untuk EVOS Icon. Dan kita lihat ada 1 gerobak yang coba untuk masuk, tapi sayang sekali tidak bisa dipaksakan. Bahaya banget ya. Kadita kali ini atau dari seorang Elzura menjalankan tugas dengan cukup baik, memanfaatkan bus yang ada untuk melakukan upaya trapping. Surprise attack akan dilakukan. Ini bahaya banget kalau ada unpredictable move dari seorang Elzura yang bisa untuk menjadi game changing nantinya ya. Dan kita lihat di arah bottom lane ternyata inner turret yang berhasil diamankan oleh seorang Veldora kali ini membuat perekonomian daripada EVOS Icon semakin meningkat lagi. Secara mapping juga udah mulai lumayan berani EVOS Icon untuk masuk setengah dari map Sutsujin. Hati-hati dengan adanya seorang Elzura di sana yang hampir saja melakukan satu inisiasi terhadap seorang Sutsujin. Oke, reset dulu, kita farming lagi karena purple buffnya 10 detik lagi bakal spawn tuh. Wah, ini gokil sih. Benar-benar masih ada harapan di sela-sela kesulitan yang dialami oleh EVOS Icon. Tapi kini kita lihat di mana Veldora bakal coba untuk mulai membuka satu buah Brave Spectre-nya. Mengopak update lagi di belakang ini melihat lagi Slate Junior. Turn dapat memori masih bisa dihindari dari satu seal cable yang dikeluarkan oleh seorang Sutsujin. Bakal coba untuk diberikan serangan. Exort termakan damage dari Spider Lake kalau dikeluarkan Douma. Terlalu depan. Saya tidak untuk memberikan serangan ke area depan. Efek dari fight. Masukkan serangan yang sah. Bakal coba dilawan dengan satu buah Donald Walking. Tapi satu pemain dari EVOS Icon harus tereliminasi dengan damage yang diberikan oleh seorang Renesmee. Fansong, Immortality, sakit balut dalam tubuhnya harus dipecahkan begitu saja namun masih bisa selamat. Tidak dengan Veldora yang harus termakan damage Renesmee. Sehingga 2 pemain tumbang. Itu karena dengan satu saja Elzura bakal ter-shutdown dengan adanya satu buah hentakan yang diberikan oleh seorang Douma. 2 tukar 2 dari tim Pyke yang terjadi. Gila, Douma ya. Wah, gokil. Maksudnya sebenarnya dari Elzura tuh selalu trap di situ, dibaca sama Douma. Tapi hati-hati Douma, nampaknya sudah mulai terbaca juga posisi ini diserang Douma. Langsung masuk ke seorang Exort, sakit banget damage waktu dari seorang Douma. Tapi kita lihat tidak berhasil diselamatkan. Douma pun harus hilang begitu saja. Tereliminasi sudah, Van Strong pun menyusul. Tapi Sutsujin kali ini mulai mengamuk-ngamuk. Rena sudah menjadi next target, tapi sakit banget. Ada Adam yang membackup, Immortalnya pecah. Tapi masih berhasil mendapatkan shutdown double kill atas seorang Renesmee. Kali ini Sutsujin ini kembali ternyata. What a great jual beli serangan yang terjadi di mana EVOS Icon benar-benar bisa mengembalikan keadaan dengan hanya satu buah momentum saja. Ditambah lagi dari Objective Lord ini udah mulai terbuka dan penonton udah semakin ramai lagi loh. Udah meriah banget like-nya. 30.000 penonton, like-nya cuma 5.000, ya. cuma 5.000. Yuk ditambahin. 25.000-nya pada kemana ini? Like-nya dipencet kawan-kawan. Ayo buruan, jangan sebanyak like-nya harus sebanyak sama yang nonton ya. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Dan Geekslate Junior berada di posisi yang tidak diuntungkan. Dimana mereka harus mulai cari celah lagi. Mereka tadi berhasil mengendalikan permainan. Itu dia tadi dengarnya unpredictable move yang dikeluarkan oleh Van Strong. Itu langsung bisa menggulung permainan di game yang kedua kali ini. Dan pengambilan itemnya juga udah mulai terlihat cukup so-so ya. Karena dia udah masuk 19 menit. Jadi otomatis ini udah bukan soal dari sisi item, tapi soal bagaimana setup mereka dari kedua belah tim untuk bisa mendapatkan objektif. Karena ini masuk menit 20 harusnya nanti tinggal jual beli item aja. Ya, kalau tinggal jual beli ngomongin item. dari sisi Elzura udah mulai terbaca pola permainannya dengan item-item jahatnya. Kita lihat ada Holy Crystal, Divine Glaive, jenis One, ini udah bakal jahat banget menyakiti pemain-pemain yang dimulai oleh EVOS Icon juga. Iya betul banget ya, tapi di sini Martisnya dari seorang Exort sih bener-bener gila banget ya. Nahan pergerakan daripada EVOS Icon dan dibaca dengan jelas juga oleh seorang Chris. Akhirnya dia ya
kayak tadi udah sempat gue bilang, dia nge-copy paste-nya adalah dari Exortnya sendiri. Conceal kali sudah mulai dibuka Elzura di gada paling depan, langsung masuk Van Strong, langsung dicari begitu saja. Tapi kita lihat ada seorang Chris dari arah belakang. Van Strong masih sempat berikan ke arah belakang, namun ternyata tidak bertahan cukup lama, berhasil terberikan begitu saja. Susujan mencari seorang Renessa berserta seorang Veldora. Renessa menjadi target untuk Sutsujin, langsung Winter Trencher masih ada kali ini. Tapi ternyata masih berhasil didapatkan, Renessa pun hilang. Tapi kita lihat min 1 map, Doma